Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan mencoba bermain game di smartphone keluaran terbaru Infinix yang paling tinggi, Infinix Note 40 Pro. Ya, dimana kalian tahu untuk spesifikasi yang dihadirkan oleh HP ini menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate dipadu CPU octa-core, RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB dan internal storage-nya 256GB ya. Dan untuk ini ya pengaturannya seperti ini saya buat, brightness-nya saya coba di 50% dan saya menggunakan jaringan WiFi serta seluler, dan untuk baterainya ini ada di angka 100% ya. Ya, di sini juga untuk mengenai videonya ini saya bermain hanya untuk sekedar fun saja, ingin menunjukkan begini loh performa yang dihadirkan oleh Infinix Note 40 Pro. Untuk storage yang sudah terisi di HP saya ini sudah tergunakan 113GB ya. Hampir 50% ya. Oke, itu dia, dan seperti biasa langsung aja saya mulai game yang pertama. Untuk game pertama ini saya mainkan yaitu Mobile Legends. Oh ya, saya sampai lupa, sebentar saya tunjukkan dulu. Dimana untuk refresh rate-nya ini sudah saya aktifkan ya ke 120 Hz. Mana dia? Ya, ini dia ke 120 Hz ya. Saya gunakan, saya balik lagi ke gamenya, dan untuk game Mobile Legends itu sendiri bisa dimainkan pada pengaturan seperti ini ya. High frame rate-nya super, grafiknya ultra, dan HD mode-nya aktif. Oke, seperti biasa di video ini ya, saya akan menunjukkan berapa baterai yang berkurang dari setiap game yang saya mainkan dan durasi saya mainkan. Terus apakah HP ini terbilang panas saat digunakan bermain game, nanti akan saya tunjukkan semuanya di video ini. Dan untuk main game Mobile Legends ini saya mainkan pada menggunakan jaringan ini aja ya, seluler ya, sekaligus menunjukkan kekuatan sinyal dari Infinix Note 40 Pro. Oke, langsung ini sudah dimulai, masih menunggu. Oke, sedikit tadi ada momen perang agak rame, tadi saya perhatikan FPS-nya turun ke 56 ya. Ya, selesai 29 menit tadi, menit ke berapa menit ya, saya nggak tahu, nggak perhatiin ya. Untuk suhunya ini ada di angka 43 ternyata ya. Ini termasuk tinggi, hanya sekedar 60 fps. Ya, 43 termasuk tinggi sih kalau buat saya ya. Kalau di belakangnya 41 ya. Terus kayaknya sudah ya. Untuk FPS yang dihasilkan ketika main game Mobile Legends itu di angka 58,7, tapi kalau ngeliat grafiknya ini terbilang stabil ya. Mungkin di saat ada turun ini momen-momen yang perang yang wah. Terus untuk menggunakan WiFi jaringan seluler juga termasuk lancar. Dan untuk baterainya itu sendiri dia mengurangi 9% main Mobile Legends. Nah, kita ambil 30 menit. Itu dia untuk game yang pertama itu Mobile Legends. Saya akan lanjut lagi ke game berikutnya. Oke, saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Maaf ini tadi istirahat sejenak ya. Tadi terjeda, dan ini sekarang baterainya itu ada di angka 77% ya. Kali ini saya akan main di menggunakan sinyal WiFi dan seluler ya, aktif seperti ini. Dan saya akan lanjut ke game berikutnya. Untuk game selanjutnya saya mainkan AOV pada pengaturan seperti ini. HD display-nya ultra, terus display quality-nya hanya bisa di tengah-tengah medium dan HD. Particle quality-nya seperti ini, brightness-nya juga. Terus saya lihat dulu, dan FPS-nya saya buat di high ya. Langsung aja deh saya mainkan.
Oke, ini tuh sekarang ini match yang kedua ya, karena tadi match pertama terlalu gampang banget buat saya. Buat saya yang dalam arti main game ini bukan prioritas ya, jadi kayak menemukannya entah lawannya bot atau apa saya juga nggak paham. Ya di game ini dari tadi saya main ya, dia itu untuk FPS-nya terbilang stabil di 60 seringnya ya. Kalaupun ada tadi momen perang yang sedikit rame, itu turunnya pun nggak jauh, sekitar 58-an lah. Jadi ini termasuk lancar ya main AOV di Infinix Note 40 Pro. Dan untuk hero ini saya nggak pernah pakai juga ini. Aduh, gimana sih cara makainya ya Tuhan, susahnya. Oke, itulah ya intinya nih, terbilang nyaman main AOV di Infinix Note 40 Pro. FPS-nya juga kategori stabil. Ya, tidak pernah saya menemukan FPS-nya turunnya itu ngedrop banget, tidak. Ya, ini termasuk bagus buat kalian pemain ini. Ya selesai ya sekitar 33 menit ya main 2 match. Suhunya juga ini adem, tidak sepanas seperti tadi main Mobile Legend ya. 41, ya hampir ke 42. Dan ini tadi di match kedua ini saya menggunakan data seluler ya. Oke, langsung ke untuk FPS yang dihasilkan itu di angka 56,177 dan ini dia kalau dari dalam in-game terbilang stabil banget ya. Ya, kalau ini sih yang turun-turun ke bawah ini yang di dalam menu-menunya ya, itu dia untuk main AOV. Sementara untuk baterainya dari 77 menjadi 69, berarti berkurang sekitar 8% main AOV selama 33 menit ya. Saya akan lanjut lagi untuk game berikutnya. Game selanjutnya ini saya mainkan yaitu Free Fire. Pada pengaturannya ini seperti ini, saya buat grafiknya ini di max aja ya. Kita buat terus high res-nya ini high, terus shadow-nya on dan kurang lebih seperti ini. Ya, itu dia untuk pengaturan main Free Fire dan langsung aja saya mainkan. Sama seperti game sebelumnya, Free Fire juga bukan game yang intens saya mainkan. Kalau saya mainkan juga hanya untuk keperluan konten seperti ini. Jadi mohon maaf bila saya noob ya. Dan semoga di game pertama ini mendapatkan momen yang bagus. Match pertama dimulai ya, seperti saya harapkan tadi, semoga di sini saya mendapatkan momen yang bagus ya. Kemanakah yang mantap untuk landing? Saya nggak tahu titiknya kemana. Coba ke sana yuk. Ya Tuhan. Apakah itu bot? Saya kurang paham. Oke, dari tadi ini FPS-nya di 60 saja ya. Termasuk stabil juga ini FPS yang dihasilkan.
Oke, ini sih keren ya. Kategori stabil dan untuk suhunya ini sudah mulai agak hangat, tapi kalau saya rasakan sih memang tidak sehangat ketika saya tadi main game Mobile Legend ya. Astaga, nggak ngeliat gue di atas bukit dong. Oke, itu dia ya, 13 menit main dan FPS itu di in-game 60 fps dan ini dia di 42 ya untuk suhunya. Di sini juga ada di angka 40 untuk di bagian belakang dan itu aja kali ya untuk main yang namanya Free Fire. Ini dia untuk FPS yang dihasilkan ketika main Free Fire. Rata-ratanya di 56 kalau bisa dilihat ya. Termasuk kategori stabil di 60 fps untuk yang didapat di dalam in-game ya. Turun-turunnya itu di 58 hingga 59. Ini saya lupa momen apa ini ya. Saya lupa ini. Ya itu dia termasuk kategori nyaman dan untuk baterai yang berkurang main Free Fire selama 13 menit itu di 5% ya. Dari 69 ke 64. Saya akan lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk game selanjutnya yang saya mainkan ini Blood Strike ya. Untuk pengaturannya saya tunjukkan ada di sini dia. Semua saya buat di, aduh kok keluar. Ada di rata kanan, kurang lebih seperti ini ya. Oke, dan langsung aja saya mainkan. Ya, match pertama dimulai. Semoga saya mendapatkan momen yang bagus loh. Oh, wow, kok gitu ya. Siapakah yang mendaratkan? Bukan saya ya, ya. So, jago gua. Kenceng banget itu dia. Oke, ini selesai 16 menit ya main ini Blood Strike dan termasuk kategori lancar main game ini. Untuk suhunya juga masih bisa terkendali ya. Tidak terlalu ini ya, di bawah 40 39,9 ataupun 0,8 ya. Di belakang juga sama. Sementara untuk FPS yang dihasilkan ataupun ya saya mulai dulu dari FPS-nya ya. Ini dia Blood Strike di 56 ya. 56,943 bisa dilihat dalam in-game ini termasuk kategori stabil game ya. Ya, itu dia untuk main Blood Strike dan untuk baterainya yang berkurang itu dari 64 menjadi 60%. Berarti 4% main Blood Strike selama 16 menit. Oke, saya lanjut lagi ke game berikutnya. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan Warship ya. Main kapal-kapal perang begitu dan saya coba dulu grafiknya, saya buat di ultra, semuanya ini juga ultra, ini 120 Hz saya buat, seberapa nanti dapatnya saya nggak tahu ya. Itu terus ya sebentar saya akan otak-atik dulu kapal saya. Oke, ini sedang perang brutal. Ya, FPS-nya ini di angka 40-an saja ya. Tidak sampai 60. Nampaknya mana sih?
Tuh tadi pas momen begitu langsung apa namanya, kapal gue udah hancur ya. Hancur ternyata kapal gue guys. Langsung turun tadi FPS nya ke 25 ya. Itu belum hancur kapal gue. Nah ini gimana sih ini. Waduh kok. Tuh nggak bisa reparasi ya. Wah hancur lagi nih pesawat kapal gua. Aduh ayo dong. Oke dia nyampe ke 60 ya, tembus ke 60. Oke, mana lagi? Ayo maju lo. Aduh, kapal gua. Mana teman-teman gua? Hancur lo. Oke. Menang ternyata pemirsa ya. Seru rata-rata aja tadi kalau lagi agak santai bisa di 60, tapi kalau sudah rame itu di 40, bahkan tadi ada itu momen-momen kayak meledak dia turun ke di bawah 30 ya. Tapi masih ke kategori nyaman kok. Oke, menang ya. Ya sudah 20 menit saya main ini kayaknya cukup. Dah, ini termasuk nyaman, mentoknya itu di 60 fps ya. Kalau tadi ada lagi perang brutal lah bisa saya bilang ya, ada 2-3 kapal itu langsung turun fps-nya di bawah 30. Tapi kalau buat saya sih ini masih kategori nyaman dimainkan. Langsung ke fps-nya saya tunjukkan. Ya, untuk fps yang didapat itu ada di angka sebentar. Astaga ya Tuhan, ternyata belum saya tandai ya, jadi nggak kerikot. Intinya tadi gitu ya, sekedar jalan itu 60 fps, tapi kalau sudah mulai perang itu oke, momen-momen yang dalam arti ada 2 kapal lah minimal ataupun 1 kapal itu bisa turun ke 30-an ya. Tapi kalau buat saya kategorinya ini masih kategori nyaman ya, dan berkurang 6% main warship di selama 21 menit di Infinix Note 40 Pro. Oke, saya lanjut ke game berikutnya. Oke, saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Kali ini sudah ganti hari lagi ya, sudah berbeda karena ya itu udah tengah malam, melelahkan jadi harus istirahat ya. Seperti biasa ini saya buat seperti ini untuk pengaturan brightness-nya menggunakan WiFi dan seluler. Untuk baterai saat ini ada di angka 45% ya. Dan saya akan langsung mulai ke game berikutnya. Untuk game berikutnya ini saya mainkan Call of Duty. Pada pengaturan audio grafiknya ini bentuknya hanya di grafik medium, frame rate-nya di high ya, saya buat di high.
Terus itu saja kayaknya ya, dan langsung saya mulai di multi battle royale kali ya. Ini sudah masuk menit ke 10 ya. Untuk FPS-nya pada pengaturan tertinggi ini di 38, seringnya tidak pernah menyentuh angka 40. Anjir, dari mana datangnya dia? Ya, dimulai battle royale. Semoga di sini mendapatkan momen yang bagus ya. Ini untuk grafiknya sudah saya turunkan ke low ya. Oke, temanku cuma berdua ternyata. Oke, ini sudah berjalan berapa menit berarti ya? Ada 15 menit ya main di Battle Royale. Kalau saya perhatikan itu untuk FPS-nya ini ya mentoknya di 40,3 saja. Perubahannya tidak terlalu signifikan ya jika main pada pengaturan tadi yang lebih tinggi. Masuk kategori ini nyaman. The safe zone is collapsing. Oke, selesai ya. Sudah setengah jam main. Ya, intinya main ini terbilang nyaman. FPS ini dapat itu di in-game. Maksimalnya di 40, tapi keseringannya itu di 38 hingga 39 ya. Dan termasuk kategori nyaman, dan saya akan tunjukkan dulu ya. Kalau untuk rata-rata FPS-nya jelas ini akan berbeda ya hasilnya ya. Karena ya tadi itu ini dia 36 ya untuk rata-rata FPS-nya. Baik itu ini tadi dia untuk di grafik high-nya lebih banyak naik turunnya. Memang ketika turun juga tidak terlalu jauh ya turunnya, dan ini ketika grafiknya low terlihat grafik ini lebih stabil ya dibandingkan main saat grafik high. Itu dia. Dan untuk baterainya sendiri dia berkurang dari 45 menjadi 38, berarti 7% berkurang main Call of Duty selama 33 menit. Oke, saya lanjut lagi ke game berikutnya. Untuk game berikutnya ini saya mainkan PUBG M ya, dimana untuk pengaturannya dia ada di seperti ini, smooth ultra, hanya bisa di grafik HD, frame rate-nya high ya. Saya buat dulu di sini. Ya, seperti ini dia untuk kualitas gyroskopnya ya. Oke, termasuk apa sih ini, bisa saya bilang akurat ya. Saya pindah pelan-pelan, saya naikin ke atas, ya, saya turun, ya dia benar-benar mengikuti ya. Kok malah miring saya geraknya. Sekali lagi, iya, termasuk akurat gyroskopnya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Boleh deh untuk tulis pada kolom komentar. Karena saya sih nggak pernah ya mencoba bermain itu gyroskopnya saya aktifkan. Oke, itu dia untuk gyroskopnya.
Oke, mulai match pertama. Semoga di sini mendapatkan momen yang bagus ya. Black tuh mendaratnya lama banget sih. Masuk. Oke. Help! I need a weapon. Help! Astaga, kena gue lagi. Help! Help! Mate. Itulah dia ya. 23 menit main dan tidak terlalu signifikan ya. Dia bisa sih di atas 30 dibanding yang tadi main di high ya. Suhunya 40 sama ini, dan itu dia untuk main PUBG. Ya, sebentar saya tunjukkan. Ini dia. Oke, untuk main PUBG bisa dilihat ya, dia itu bisa menyentuh di 40 kalau untuk grafik low, terus frame rate-nya di ultra, sementara di HD ini grafik HD dia di sekitar 30-an ya, bahkan tidak bisa menyentuh tidak bisa di atas 30. Oke, itu dia untuk main PUBG, dan baterainya yang berkurang itu dari berapa tadi ya? 38 ya, berarti 6% ya, 37, berarti 5% berkurang baterai main PUBG sekitar tadi 23 menit. Saya lanjut ke game yang berikutnya. Game berikutnya ini saya mainkan Genshin Impact ya. Saya belum ngecek ini pengaturannya karena tiba-tiba baru mulai udah di sini. Loh, kok diam gua? Mati dia. No escape! Hey!
Oke, itu tadi dia langsung ini ya di FPS-nya 30 saja. Dan tadi kalau ngeliat pengaturannya mana ya? Saya tuh nggak pernah main game ini loh. Oke, tadi dia ya ini dia untuk pengaturannya ya. Ketika tadi 30 fps pada saat tadi ada perang-perang dikit aja kecil itu ya. Ya grafik quality-nya low, terus render solusinya lowest, audio quality-nya lowest ya kurang lebih seperti ini. FPS-nya 30 emang bisa dibuatkan 60 ya. Oke. Berarti dia grafik ini custom, sih nggak ngerti nih kalau custom itu jatuhnya bagaimana ya. Oke ya kurang lebih begini coba ya. Oh dia bisa di 60. Sudah mau 18 menit ya main ini, dan ini termasuk kategori hangat ya di 42,9 43 ya. Oke, di 43, terus di sininya 41 ya di bagian belakang. Ya, ini kurang lebih hampir sama ketika tadi kayak saya main apa tuh Mobile Legend ya. Di dalam permainan ini dengan tadi pengaturan yang saya buat ada sekali-sekali tuh seperti ini kayak berjalan itu nggak smooth. Mana? Tuh ada kayak patah-patah sedikit sebentar gitu ya. Dan untuk FPS-nya ini seringnya di 20-an juga. Entah kapan gitu. Maksudnya saya juga nggak tahu pada saat kapan itu yang namanya FPS-nya itu bisa di atas 30 bahkan sampai 40 ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, ini ngapain ya? Gue kurang apa nih di sini nih? Gue harus ngumpulin apa nih biar bisa masuk ke buka atau ya menemukan lawan yang apa ya bisa saya bilang ya, yang berat lah gitu. Pernah saat itu memang sih dapat kayak monster gede kalah. Dan main ini tuh apa yang harus ditingkatkan gitu. Buat kalian yang main game ini boleh dong untuk beritahu ya apa yang harus dilakukan gitu. Ya ini di perang-perang begini tuh 30, 32 ya kadang dia turun. Kenapa ini? Itu aja deh untuk main ini ya, 25 menit main Genshin. Dia di 43 hampir 44. Oh, di atas 44 memang sih saya merasakan panas ya. Di sini itu di 40,9 ya. Lumayan main game ini untuk suhu yang dihasilkan. Oke. Ya, itu dia ya. Dan untuk main Genshin ini berkurang berapa? 32 ya, 9% berarti berkurang main Genshin Impact selama 26 menit pada pengaturan yang tadi ya. Terus ini saya tutup aja, saya coba ke ini dia FPS-nya. Ya, bisa terlihat ya di mana ini naik turun. Kalau di 60 dia pernah bisa, mungkin ini dipengaruhi juga sama suhunya, semakin panas suhunya FPS-nya tidak bisa lagi menyentuh di angka 60 ya. Kurang lebih itu ini tadi dia momen awal banget ya, baru di sini saya mulai ganti grafiknya ke FPS 60. Oke, untuk rata-rata FPS yang dihasilkan 33,294 poin ya. Itu dia untuk main game di Infinix Note 40 Pro. Oke, walaupun ini tampilannya elegan, keren dengan fitur mewah ataupun mahal, tetap bagi saya
Chipset yang dihadirkan oleh Infinix Note 40 Pro ini terasa biasa untuk sekelas Infinix di harga 3 jutaan ya. Apalagi kalau harga SRP-nya 3,5 3499 ya. Agak kurang aja sih buat saya. Kalau 3 juta masih oke lah, 3 juta pas. Tapi dengan performa yang standar G99 terbilang mumpuni juga diajak buat bermain game ya. Khususnya game-game yang tadi saya mainkan, dan dalam arti juga untuk game-game berat hanya untuk sekedar fun saja, bukan untuk diseriusin banget. Oke, itu aja deh yang bisa saya bagikan. Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis aja pada kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!